supaya, aduh, jangan sampai ada yang salah lagi. Hai, saya jawab pertanyaan lagi. Ini pertanyaannya. Pertanyaan ini cukup sering ditanyain di Instagram. Hampir di setiap Q&A mingguan tuh ada yang nanya. Dan dari yang follow Instagram Amatir Studio pasti tahu. Dari kemarin-kemarin tuh nggak saya jawab karena menurut saya yang harusnya jawab pertanyaan-pertanyaan begini tuh kelas-kelas Bang Mohan gitu. Kalau misalkan teman-teman gua nih ya kan yang nggak punya duit mau bikin usaha, bisa gak sih ya? Nggak bisa. Nggak bisa, mending mati aja gitu. Ya udahlah, nggak usah hidup lu selamanya miskin anjing. Fix. Udah lu nggak usah, kalau nggak punya duit nggak usah usaha. Yang punya Tanksomnia atau kelas-kelas Bang Riko yang jalanin Urban atau owner brand-brand gede lain kayak di Maternal gitu. Itu yang lebih cocok sebenarnya jawab pertanyaan ini karena brand gue tuh jalannya biasa aja, nggak wah-wah banget, ya biasa aja jalannya agak sedikit wah tuh kalau ngerilis artikel baru. Jadi kalau gue rilis artikel baru tuh biasanya antusiasnya mulai lagi naik lagi. Tapi kalau kayak sekarang belum ngerilis artikel baru ya biasa aja, nggak ada yang spesial. Makanya dari kemarin tuh gue nggak jawab, gue diem aja. Tapi oke lah, gue coba jawab dari apa yang gue lakuin buat jalanin brand ini. Teman-teman tuh pasti mikir brand Side Morning ini adalah brand baru ya. Sebenarnya enggak teman-teman. Ini itu brand lama yang saya rebranding, saya ganti nama. Dulu itu namanya Suara Minor Indonesia. Sempat stop di tahun 2016-2017an gitu. Dan akhirnya gue rebranding, terus gue ganti nama. Karena menurut gue nama yang lama itu, Suara Minor itu terlalu spesifik. Makanya gue ganti nama jadi Set Morning. Jadi konsepnya tuh lebih luas. Walaupun sebenarnya mirip-mirip ya. Kalau Set Morning dulu konsepnya itu sosial politik, kritik, tokoh-tokoh pahlawan gitu, tokoh-tokoh politik. Nah di Set Morning ini gue coba lebih luas. Jadi gue bisa menjangkau lebih luas lah. Gue bisa bahas isu-isu sosial, isu lingkungan, terus sosial budaya, kritik juga masuk di dalamnya, politik juga masuk di dalamnya, jadi lebih luas lah. Makanya gue ganti nama supaya konsepnya tuh nggak stuck di situ. Jadi bukan brand baru teman-teman. Itu makanya kalau kalian buka marketplace, akun marketplace-nya Side Morning, itu review atau ulasannya tuh udah lumayan banyak ya. Produknya cuma dikit tapi ulasannya banyak gitu ya. Itu bukan karena penjualannya wah, tapi itu karena akunnya akun lama. Akun dari 2015, 2016 gitu. Bisa dicek nggak sih ya umur akun Tokopedia? Ntar gue coba kasih lihat ya umurnya berapa lama. Tapi akun Tokopedia sama Bukalapak tuh udah lama, baru gue bikin Shopee tahun setelahnya kalau nggak salah. Pokoknya akunnya tua lah, dan gue pakai dagang brand gue dulu. Akun Facebook, fanpage, dan IG tuh followernya juga lumayan. Fanpage, apalagi kalau teman-teman lihat fanpage-nya Side Morning tuh followernya sampai 20 ribuan ya, 20 ribuan. Itu bukan karena gue beli follower, itu karena akunnya udah lama dan dulu gue pakai jualan, gue pakai posting video-video nasionalisme gitu, jadi followernya naik. Cuma karena baru mulai update lagi, jadi berasanya kayak mulai dari nol aja gitu, kayak di pom bensin jadinya. Karena gue nggak tahu akun-akun yang follow IG atau fanpage itu masih pada aktif atau enggak. Jadi itu akun lama semua. Jadi ini brand lama, nggak terlalu lama sih, 2015an kalau nggak salah. Nah brand ini tuh punya jasa yang gede banget, yang buat gue bisa bertahan nyablon sampai sekarang. Di awal-awal nyablon itu nyari order dari luar itu susah banget. Tambah lagi dengan skill gue yang saat itu masih pemula banget, masih caur banget, masih lebih banyak rejectnya daripada bagusnya. Nyablon 3 reject 2 gitu, nyablon selusin reject 6. Pokoknya pahit banget pokoknya. Jadi wajar agak kesulitan nyari order dari luar. Tambah lagi waktu itu gue cuma punya screen 3 atau 4 gitu, dengan papan sablon 3 di kamar yang kecil, di gang yang kecil banget, yang lu nggak bakal ketemu matahari kalau lu nggak keluar dari gang itu, dalam goa pokoknya. Jadi kalau ada customer yang survei nih, dia mau nyablon, datang survei, hari ini datang, besoknya lu diblok, sah itu lu diblok atau hilang kabar lah paling nggak. Ya gimana mau yakin dipercayain duit jutaan dengan kondisi kamar yang berantakan. Di situ gue tidur, di situ gue nyablon, di situ gue makan, di situ gue ngerokok, pokoknya di situ semua kegiatan gue. Kalau gue pikir wajar sih waktu itu
gue susah dapat orderan. Gue juga nggak punya banyak portofolio yang bisa gue kasih lihat. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi gue susah dapat order pada saat itu. Nah, jadi brand Said itu terbentuk berdasarkan skill. Jadi kayak introspeksi diri lah. Gue cuma bisa nyablon sewarna, dua warna. Desain gue juga nggak jago-jago amat, cuma bisa sedikit-sedikit. Udah introspeksi diri, baru gue tentuin kira-kira target pasar mana yang bisa nerima keterbatasan gue, dan gue tetap bisa ngejual produknya gitu. Setelah ketemu target pasarnya, tema atau konsepnya itu secara otomatis bakal ketemu juga. Nah, itu jadi dari awal gue nentuin, yang gue tentuin itu target pasarnya dulu. Mengikuti skill yang gue punya dan keterbatasan yang gue punya, dapatlah target pasarnya, otomatis konsep atau temanya tuh ikut ketemu gitu. Kenapa isu-isu politik atau kritik-kritik atau tokoh-tokoh politik, pahlawan gitu lebih cocok untuk saya yang skillnya terbatas? Karena menurut saya, orang-orang yang ada di circle ini, orang-orang yang berada di dalam circle ini tuh orang-orang yang idealis. Jadi mereka beli kaos itu karena mereka suka desainnya, entah itu cuma tulisan, entah itu kata-katanya, atau desainnya yang gambar tokoh pahlawan gitu, meskipun cuma satu warna. Itu mereka, kalau mereka suka, mereka bakal tetap beli. Dan mereka nggak peduli mau itu sablon rubber, sablon discharge, sablon plastisol, sablon apalah, pokoknya mereka nggak peduli kalau mereka udah suka sama desainnya atau kata-katanya. Pokoknya kalau desain yang menurut mereka tuh, wah ini gua banget nih, ini desainnya gua banget, pokoknya mereka akan beli. Meskipun sablonnya nggak terlalu rapi, mungkin ada melebar sedikit atau kurang presisi, atau desainnya cuma simple sewarna, mereka nggak peduli sama itu. Yang penting syaratnya cuma satu, kaosnya nyaman dipakai, udah itu aja. Dan keputusan gue saat itu, menurut gue itu bener. Karena brand itu jalan, penjualannya juga jalan, penjualannya lumayan. Dengan desain yang cuma simple banget, 1-2 warna gitu, cuma tulisan, masih bisa selling, masih bisa jual. Ya karena masih bisa selling, masih bisa jual, ya menurut gue itu berhasil. Dan ini jadi lahan buat gue belajar, buat gue nambah jam terbang, buat gue nambah skill, dan buat gue untuk tetap bertahan nyablon, bertahan di industri sablon sampai saat ini. Kalau dulu gue nggak bikin brand, mungkin gue nggak akan nyablon sampai hari ini. Tapi nggak tahu juga. Tapi menurut gue itu salah satu faktor terbesar kenapa akhirnya gue masih bisa terus nyablon sekalipun gue nggak dapat order dari luar gitu. Dan biasanya tuh banyak yang berhenti nyablon karena susah cari duit di sablon itu sendiri. Sama kayak profesi lain, ketika lu ngerjain sebuah profesi yang lu suka dan nggak ngasilin duit, lu bakal cari yang lain yang ngasilin duit, itu pasti. Teman-teman yang masih baru mulai pasti ngerasain nyari order tuh susah banget. Apalagi kayak gue yang mulai semuanya tuh dari gang-gang kecil. Ini bukan gang lagi, gang di dalam gang. Nah itu gang, di dalamnya ada gang lagi. Jadi buat teman-teman yang baru nyablon, yang baru mulai nyablon, kalau teman-teman ngerasa kesulitan nyari order, cobain bikin brand buat nambah-nambah jam terbang, buat nambah-nambah portofolio juga, supaya ada yang bisa dikasih lihat ke calon customer misalnya mau order, ada yang bisa diupdate di Instagram, di Facebook. Ya banyak kelebihannya kalau teman-teman ngejalanin brand. Kalau misalnya teman-teman kesusahan nyari order ya. Tapi kalau ordernya ada ya udah jalanin ordernya aja dulu. Takutnya kalau ordernya udah mulai rame terus pecah, mikirin brand juga malah hancur dua-duanya. Jadi fokusin aja dulu salah satu. Nah, dari sekian panjang cerita yang gue ceritain nih dari awal, itu pasti muncul pertanyaan, kenapa akhirnya brandnya di stop bang? Udah nggak laku kah? Udah nggak bisa selling? Atau udah nggak bisa ngedesain yang baru lagi? Nah, menangnya di isu, kalau kita ngambil tema di isu-isu politik itu nggak ada habisnya teman-teman. Jadi nggak bakal kehabisan desain. Tiap hari itu ada isu-isu apa aja dari luar negara, dari luar negeri, dari dunia ini. Pokoknya selama lu tinggal di planet bumi itu masih ada isu-isu politik setiap hari. Gue nggak tahu kalau lu tinggal di planet Jupiter gitu, atau di Pluto, atau lo mungkin tinggal di Konoha gitu. Tapi kalau lu masih tinggal di planet bumi, bakal banyak isu-isu politik yang bisa lu angkat, lu jadiin baju meskipun itu cuma tulisan. Menurut gua itu menangnya kalau kita ngambil isu-isu politik sebagai konsep atau tema clothingan. Jadi nggak pernah kehabisan desain. Jadi brandnya waktu itu gue stop itu karena udah nggak ke-handle. Ya udah nggak kepegang lah, udah nggak kepegang lagi. Orderan sablon udah mulai masuk dan brand gue waktu itu tuh nggak ready stock. Jadi kalaupun gue nyetok itu cuman artikel-artikel yang laku, kayak gampang dijual. Itu pun gue cuma nyetok ML XL. Jadi kalau ada yang mesen S atau double XL ya gue harus cetak cepet karena gue jualnya di marketplace, dan di marketplace itu gue tulis ready stock. Di Facebook juga gue tulis ready stock. Jadi gue harus produksi cepet. Kalau nggak salah waktu itu cuma dikasih waktu 2 harian dari marketplace-nya untuk ngirim barang setelah notifikasi pesanan masuk gitu.
Jadi gua harus gerak cepet. Nah karena udah nggak ke handle ya udahlah, gua harus milih jadinya. Ya mau nyetok juga perlu modal yang lumayan, nggak sedikit menurut gua, karena artikelnya tuh gua bikin artikel tuh banyak banget, gua bikin desain tuh banyak banget. Gue coba kasih lihat ya, masih ada kesimpan di Facebook kayaknya. Gue coba kasih lihat itu banyak desain yang cuma tulisan-tulisan, tahu vektor-vektor wajah kayak Munir gitu, kayak Gus Dur, kayak banyak dah. Tapi cuman simple gitu, satu warna dua warna. Dan kalau gue stokin semua itu banyak banget, pasti nggak usah banyak-banyak, kali 6 aja, 6 piece satu desain tuh lumayan modalnya. Jadi karena gue nggak punya modal, akhirnya gue ya udahlah, gue harus milih salah satu. Jadi akhirnya gue milih ngerjain orderan aja, karena menurut gue orderan tuh nggak butuh modal yang gede, dan udah pasti laku ya, udah pasti diambil gitu, udah pasti jadi duit. Beda kalau kita bikin brand, kalau ada artikel yang nggak laku berarti duit mendem di situ, udah nggak jalan gitu. Nah kalau kita ngerjain orderan, barangnya pasti laku, pasti dibayar, walaupun kadang-kadang nggak ditebus, ya kan? Lagi nggak megang duit, ngarepin duit tebusan, tiba-tiba kaosnya nggak ditebus, itu pahit saudara-saudara. Ya paling nggak ada harapan bahwa barang itu pasti laku gitu, daripada kita bikin brand, bikin desain yang belum tentu bisa kejual. Makanya akhirnya gue milih fokus untuk ngerjain orderan aja udah. Dan soal modal pun kita kan dikasih DP dari customer ya. Dikasih DP dari customer, DP-nya kita belanjain, kalaupun DP-nya kurang, kita nambah biasanya nggak banyak. Jadi ya udah gue ngambil ngerjain orderan aja. Dan waktu itu juga gue masih terlibat di semuanya, masih nyeting, masih promo di sosial media, posting di sosial media, masih bikin film, masih nyeting, masih desain, masih ngeracik warna, pokoknya masih terlibat di semua sistem produksi. Jadi masih terlibat di semuanya, teman-teman. Ya gue harus fokus jadi gue harus fokus supaya bisa ngangkat salah satu lah. Jangan sampai gue paksain jalanin dua-duanya dan dua-duanya remuk ya. Jadi pilih salah satu aja. Udah gue jawab pertanyaannya teman-teman. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil. Kalau nggak bisa diambil ya udah tinggalin aja. Cari yang lain. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan teman-teman. Salam kreatif. Ciao. Jangan sampai ada yang salah lagi.